ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya walaupun sudah lelah setelah pembelajaran di kelas dan mengikuti aktivitas yang lainnya. Perkenankan, saya di sini akan melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, ya. Nah, berikutnya ini kesepakatan kelas kita hari ini masih menggunakan kesepakatan pada waktu pertemuan sebelumnya di PI 2, yaitu yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan dan harus saling menghormati ketika ada pembicara. Peserta yang lain mohon untuk mendengarkan dan menyimak. Lalu ada etika berbicara, makan dan minum dipersilahkan, asal jangan lupa menjaga kebersihan ruangan kelas. Ya, ada yang mau menambahkan kesepakatannya atas cekap wae? Cakap, Ibu. Berikutnya, ayo kita tes konsentrasi dulu. Ini ada perintah, sebutkan warnanya supaya kita bersemangat mengikuti sesi diseminasi ini. Coba ya, sebutkan warnanya. Ini warna apa? Warna hijau. Hijau. Oke. Lanjut. Ini apa? Pink. Oke. Warna merah. Pink. Ada yang tahu warna? orange. Orange. Oke. Ini Merah. merah muda. Terus? Hijau muda. Oke, kita coba lebih cepat. Sebutkan bersama-sama. Siap? Siap. Oke. Warna Kuning. hitam, Ya. merah, kuning, Kuning. hitam. Warna hitam, oke? Merah. Pink. Nah, bagaimana refleksinya? Ternyata barusan masih ada yang belum konsentrasi, ya. Saya maklumi karena ini sudah siang. Nah, berikutnya coba satu kali lagi. Saya punya gambar. Berapa banyak singa yang Bapak dan Ibu lihat? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? 10. 9, 10. Pak Erwin? 9. 9. Seberapa? 9. 10. Berarti 10. 14, 15, Singa ngumpul. 15. 10. 10. Oke. 14. Ada Aja berapa? lu naon. Oke. Iya noisnya incuna. Incuna. Nah, terima kasih ya. Ya, cukup. Hatur nuhun. Mau kasih menghitung Pak Epul? 12, 13, Bahasa Indonesia. Oke. Nah, tidak begitu penting seberapa banyak singa yang Bapak Ibu lihat, ya. Tidak ada jawaban yang mutlak benar, tapi tergantung dari mana kita melihat, ya. Dari sisi mana kita melihat, mau menyatakan 4, 5, bahkan 1 singa pun tidak apa-apa. Berarti perspektif kita itu tergantung kita sendiri, ya. Nah, itu berikutnya kita akan mulai. Nah, ini sebelumnya saya sudah membuat di PI 2 itu kan kita sudah membuat visi sekolah kita. Nah, ini yang menjadi visi saya sebagai guru penggerak, yaitu saya menginginkan terwujudnya siswa yang aktif, kreatif, mandiri, dan adaptif dengan perkembangan zaman. Itu yang menjadi visi saya. Lalu sekarang saya akan membahas tentang konsep positive culture atau budaya positif, di mana di budaya positif ini ada beberapa yang menjadi topik atau pembahasan, yaitu yang pertama kita akan merubah paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Itu yang akan menjadi perbincangan kita hari ini. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru itu yaitu pembelajaran yang berdasarkan pada prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa itu
belajar dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita berkembang di zaman yang sekarang, ya, maka kita harus merubah paradigma atau mindset pola pikir kita. Tidak akan sama pembelajaran dulu yang kita sebagai siswa dengan sekarang yang kita sebagai guru, ya. Maka nah ini ada dalam bukunya yang ditulis oleh Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, kerangka acuan kita itu yaitu paradigma kita, pola pikir kita. Mari kita rubah agar sesuai dengan kebutuhan murid kita sekarang. Nah, ini ada yang harus dirubah itu yang asalnya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Misalkan yang pertama nih, semua orang melihat hal yang sama, namun menurut teori kontrol justru setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol justru semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, baik yang baik ataupun yang kurang baik pasti ada tujuannya. Nah, berikutnya ini tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif itu dalam budaya kita, kata disiplin itu erat aturannya dengan apa? Perilaku. Erat dengan apa lagi? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah, peraturan atau kepatuhan. Ya, kita sering erat kaitannya disiplin pasti aya aturan, aya kepatuhan terhadap apa? Terhadap aturan. Aturan yang sesuai dengan baik norma agama, sosial ataupun yang lainnya, lalu ada hak dan kewajiban ataupun patuh terhadap peraturan. Nah, itu ya disiplin. Berikutnya ini, untuk melaksanakan disiplin itu ternyata ada motivasi yang mendasarinya, ya. Misalkan anak melakukan apa pasti memiliki motivasinya, meskipun bukan anak saja, baik yang dilakukan oleh kita pun seperti itu. Nah, ini motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun secara tidak sadar, sehingga untuk melakukan suatu tindakan itu nanti akan memiliki tujuan tertentu, ya. Lalu mari kita berpikir coba di sini, jika bila di sekolah kita tidak ada aturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada alasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang ke sekolah tepat waktu untuk mengajar? Coba. Kadang-kadang Bu. Ada yang mau berpendapat? Berarti Datang tepat waktu karena akan akan datang walaupun tidak ada teguran atau hukuman ataupun pujian sama sekali karena kita on time, tapi karena ada anak yang membutuhkan kita. karena itu suatu kewajiban, berarti Bu Arti memiliki motivasi dari dalam dirinya walaupun tidak ada aturan yang mengikatnya. Oke, terima kasih. Nah, ternyata motivasi perilaku itu ada 3 jenis. Yang pertama ini melakukan disiplin karena menghindari hukuman. Siswa berdisiplin karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Yang ketiga karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Maka motivasi yang terbaik adalah yang ketiga ini. Dia dari dalam diri sendiri tanpa takut dihukum, tanpa mengharapkan imbalan, tapi dia tetap melakukan disiplin. Upami nomor hiji mah sareng nomor 2 awan. Karena melakukan suatu disiplin itu mengharapkan sesuatu, sieun dihukum atanapi hoyong dipuji, hoyong diburuhan. Nah, seperti itu. Jadi yang terbaik itu yang intrinsik dari dalam diri karena mereka meyakini seperti tadi Bu Arti bilang, karena saya yakin meskipun tidak aturan saya akan tetap datang tepat waktu karena ada anak-anak yang menunggu kita di kelas. Nah, itu. Berikutnya ini ada kasus yang pertama. Nah, ini ada Iya Bu, baca lagi. Ibu Ai, guru kelas 2 SD, mendapat masalah
Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ia tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Ai sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Ai berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat dan Bu Ai akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapih antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Ai. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Ai selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Ai sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Saiful. Nih, Pak Saiful tidak mengetahui tentang stiker bintang yang Bu Ai gunakan dan ternyata benar saja pada saat masuk jam kelas usai istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Oke, dari kasus ini kira-kira murid Bu Ai itu berarti memiliki motivasi yang mana? Yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, yang kedua, oke, yang kedua untuk apa? Imbalan. Nah, berarti, pujian. untuk mendapatkan stiker bintang berarti ingin mendapatkan penghargaan. Ketika Bu Ai tidak ada, diajar oleh Pak Saiful amuladulai kelasna. Berarti pemberian penghargaan itu tidak efektif dalam mendisiplinkan anak. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham bisa Bu. Oke, berikutnya. Sekarang materi yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang mana apabila salah satunya tidak dipenuhi maka akan berpengaruh pada perilaku kita. Yang pertama, nih, ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini erat kaitannya dengan kita dalam hubungan misalkan keluarga dengan rekan yang lain juga sama. Nah, terus yang kedua ada kesenangan, have fun, healing, yang membuat kita merasa senang. Lalu ada kebebasan, kita butuh bebas untuk berpendapat, misalkan untuk menentukan apa yang kita lakukan. Nah, terus ada kekuasaan, kita ingin menjadi power, di mana misalkan ingin diakui sebagai penguasa seperti itu. Terus yang paling penting justru yang tengah, untuk bertahan hidup ini seperti makanan. Nah, itu yang kebutuhan. Maka bila kebutuhan hidup tidak dipenuhi, ini akan mengganggu kebutuhan yang lain. Ini yang paling pokok, yaitu tentang bertahan hidup. Ya, berikutnya mari kita amati. Ini ada masalah lagi. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang dengan cara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira si Doni itu sok ngarebutan mam rerencangan anak. Ya, berarti ada satu kebutuhan yang tidak dipenuhi. Kira-kira karena apa? Dari 5 kebutuhan yang tadi, kasih sayang, kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, kekuasaan, kira-kira yang mana yang tidak dipenuhi oleh Doni sehingga Doni melakukan hal tersebut? Bertahan hidup selalu berarti karena dia lapar, tidak membawa bekal makanannya, berarti dia ingin bertahan hidup dengan cara makan itu. Jadi ngambil anu sanes. Nah, seperti itu biasa. Mungkin tidak, kebutuhan yang lainnya tidak terpenuhi. Selain dari bertahan hidup. Mungkin kasih sayang, oke, karena ingin disayang, diperhatikan oleh gurunya atau teman lain bisa. Mungkin tidak kekuasaan. Ya,
Biasa, karena dia merasa berkuasa, berasa hebat ketika dia mampu mengambil bekal makanannya dengan cara paksa. Dia merasa menjadi penguasa. Mungkin tidak kebebasan. Mungkin karena dia itu ingin bebas melakukan apa saja. Ya, terus kesenangan mungkin tidak. Mungkin karena dia hanya resep menyenangkan bekal batu, meskipun misalkan dia oge di bekelanku sepuhna, tapi karena dia hanya merasa senang. Jadi dalam suatu tindakan itu banyak kemungkinan, mungkin beberapa kebutuhan yang terpenuhi ataupun salah satunya. Sampai sini ngertos? Kan? Oke. Berikutnya, nah sekarang materi yang baru tentang 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi di mana kita bisa memposisikan diri sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, hukuman, manajer. Yang paling buruk dimulai dari hukuman, sehingga maju terus ke sini ini akan lebih baik. Jadi muara akhir yang terbaik, posisi kontrol kita itu sebagai apa? Manajer. Yang terburuk sebagai hukuman. Misalkan ini ada salah satu kasus, ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Ketika kita memposisikan sebagai penghukum, misalkan, kenapa kamu tidak patuhi aturan kelas? Silahkan kamu berdiri di depan, dihukum karena tidak mengerjakan PR. Si siswa dihukum di depan kelas berdiri, itu posisinya sebagai penghukum. Kalau misalkan sebagai pembuat rasa bersalah, maka guru akan berucap, berapa kali ibu harus beritahu kamu, dan ibu sangat kecewa sama kamu. Nah, jika sebagai teman, misalkan ibu guru itu bicaranya, ayolah kerjakan. Jadi seperti kepada teman, ya. Buat ibu bangga kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah, tapi kedepannya kamu harus mengerjakan, misalkan seperti itu. Lalu ketika posisinya jadi pemantau, misalkan dia bertanya, kamu ini sudah melanggar, kamu tahu gak peraturannya? Kamu tahu gak konsekuensinya jika kamu tidak mengerjakan PR? Nah, posisi yang terbaik itu di manajer, yaitu dia menanyakan langsung apa kesalahan kamu, tapi tidak langsung memberitahu, tapi menggali dari anak. Apa yang sudah kamu lakukan? Kesalahan apa yang kamu lakukan? Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Solusi dikembalikan kepada anak. Jadi kita tidak satu arah langsung memvonis anak itu salah lalu memberikan hukuman, tapi dikembalikan ke anak. Buat dia merasa bersalah sendiri, lalu buat dia mencari solusi untuk mengatasi masalahnya itu. Ya. Nah, berikutnya ada keyakinan kelas. Nah, mengapa sih kita harus menulis keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada satu pertanyaan, dua pertanyaan. Yang pertama, misalkan untuk kita tahu keyakinan kelas itu apa sih? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda 2? Untuk apa sih menggunakan helm? Ada aturannya? Kira-kira kan kenaon? Keselamatan, selalu Dede. Kira-kira kan kenaon dari? Biar apa itu tiris, Mima? Untuk keselamatan, cina. Terus ini ada pertanyaan kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Pada saat COVID nih erat, kayak gue kena ngangge masker, salam cuci tangan di atas keluar. Untuk apa? Mengandung konsekuensi atau akibat, cina soal payapul. Tadi ini untuk keselamatan. Ini untuk apa? Kalau menggunakan masker dan mencuci tangan, untuk kesehatan. Nah, si kesehatan harusnya jadi orang ngangge helm itu supaya meyakini bahwa dengan helm itu insya Allah akan selamat, atau setidaknya mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Nah, penggunaan masker juga sama. Menggunakan masker dan mencuci tangan untuk kesehatan sama. Meskipun tidak menjamin tidak akan terkena penyakit, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk mengurangi resiko yang tidak baik. Nah, kesehatan dan keselamatan itu merupakan keyakinan dari dalam diri kita
harus diperintahkan oleh orang lain. Dan saya yakin lamun ngegehelem teh bakal selamat gitu. Jadi muncul dari dalam diri. Maka untuk membentuk keyakinan itu, nah harus memiliki nilai-nilai yang baik diyakini oleh kita. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama ini, keyakinan kelas itu kata-katanya lebih abstrak dari peraturan. Lalu berupaya pernyataan universal, berbuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat, lalu sesuai dengan kondisi kelas, semua terlibat dalam pembuatan dan disepakati bersama. Nah, ini saya sudah pernah membuat keyakinan kelas di kelas 5, yang mana setiap anak itu langkah pertama menuliskan apa saja hal-hal yang boleh mereka lakukan dan yang tidak boleh mereka lakukan. Dari hasil diskusi bersama anak-anak itu nanti dibuatkan kesimpulan, ya, disepakati bersama dan jadilah suatu keyakinan kelas yang harus dipatuhi oleh semua warga kelas. Contohnya ini yang pertama, tentang kedisiplinan. Kalau peraturan kan seperti ini, misalkan aturan harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, jika terlambat ada hukumannya apa. Nah, kita buat itu peraturan, tapi kita rubah menjadi suatu keyakinan dengan kata-kata positif yang menggugah atau membuat semangat keluarga sekolah lainnya, ya. Berikutnya, sekarang ini konsep disiplin yang gagal itu yang menggunakan hukuman dan penghargaan. Tadi kita sudah tahu ya, yang dihukum atau yang diberi tanda bintang itu sama-sama salah. Lalu yang sukses itu apa? Ternyata yang ada konsekuensi dan yang ada restitusi. Konsekuensi itu sapertos tadi, misalkan kita ngerjakan PR, lamun teu ngerjakeun PR, lamun dihukum mah ditatihkeun di payun. Tapi lamun konsekuensi mah misalkan dia tidak dihukum tapi cina ngerjakeun PR di waktu istirahat, maka konsekuensi yang dia terima itu waktu istirahatnya menjadi berkurang, bahkan habis untuk mengerjakan PR tanpa harus menyakiti anaknya jadi hukum. Nah, berikutnya, ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi tos jelasnya hukuman sareng konsekuensi mah, di mana hukum itu guru menghukum untuk berdiri di depan kelas. Kalau konsekuensi sapertos tadi, dia mengerjakan PR di waktu istirahat. Konsekuensinya berarti waktu istirahatnya berkurang. Kalau restitusi, dia justru menanyakan keyakinan si anak. Nah, untuk misalkan sanes api-api terang, tapi hoyong terang, si anak itu jujur mengakui apa yang kesalahannya atau tidak. Ya, kamu berbuat apa hari ini? Jadi narasela, saya tidak mengerjakan PR, kamu tahu gak itu salah misalkan. Terus kamu tahu gak itu melanggar keyakinan. Jadi digali dulu dari anak, dan begitupun solusinya ditentukan juga dari anak. Nah, ini ya, menyelesaikan masalahnya dengan siswa, menghormati guru dan teman lainnya. Jadi tidak satu arah. Nah, berikutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti akan lebih jelas lagi. Nah, ini. Jadi di restitusi itu ada 3 yang harus dilakukan jika anak berbuat salah atau melanggar suatu keyakinan. Yang pertama nih, harus stabilkan dulu identitas. Menstabilkan identitas itu caranya ini. Misalkan dengan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Bukan hanya kamu yang melakukannya. Jadi jangan membuat anak merasa disalahkan. Ya, itu distabilkan dulu. Lalu yang kedua, baru ke sini, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, lalu keyakinan mana yang kamu langgar, lalu bagaimana kamu akan memperbaikinya, ya, itu. Nah, lebih jelasnya ini.
saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada 2 kasus. Yang pertama, misalkan nih Akbar, ya Akbar itu telat ngiringan olahraga, ya. Jadi orang yang lain itu olahraga, dia tidak terlambat datang, bahkan hampir tidak mengikutinya karena sudah mau habis, ya. Maka restitusi yang saya lakukan pertama menanyakan dulu, Akbar tahu tidak kenapa kamu dipanggil oleh ibu ke kantor? Ya, jadi menanyakan dulu. Maka si anak akan menjawab, oh iya bu, tadi saya tidak mengikuti pelajaran olahraga. Lalu menanyakan itu menstabilkan, terus validasi tindakan, ya. Lalu meyakinkan, kamu tahu nggak kalau yang kamu lakukan itu kira-kira benar atau salah? Lalu kalau kamu sudah tahu salah, mana yang kamu langgar? Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi ketika anak ada yang undisipliner, ya, melanggar disiplin atau melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati, nanti jangan langsung menghukum atau mengambil tindakan yang searah dari kita. Kedah divalidasi heula, diyakinkan heula sesuai dengan tadi yang 3 langkah segitiga restitusi. Nah, sekarang mari kita lihat video penerapan segitiga restitusi berikut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Akbar. Akbar, tadi Ibu dapat laporan dari guru olahraga. Sekarang Ibu ingin tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan. Aku tadi tidak mengikuti olahraga. Tidak mengikuti olahraga. Apa yang kamu lakukan ketika orang lain olahraga? Pergi ke kantin. Pergi ke kantin. Menurut kamu, apakah itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Kalau kamu tahu salah, salahnya di mana? Aku tadi tidak mengikuti olahraga. Jadi kamu terlambat dan tidak mengikuti Olahraga. Oh, jadi itu yang menjadi alasan kamu. Sekarang, apakah ada alasan yang mendasari perbuatan kamu itu? Kenapa kamu tidak mengikuti olahraga dan malah pergi ke kantin? Aku lapar tadi di rumah tidak makan dulu. Oh, jadi kamu lapar. Nah, mungkin orang lain juga sama. Ketika lapar, mereka akan pergi ke kantin. Namun, jika pergi ke kantin di saat pelajaran, itu tidak dibenarkan. Nah, sekarang, apakah kamu tahu yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas yang udah kita sepakati? Melanggar. Apa yang kamu langgar? Kalau tadi aku tidak mengikuti olahraga. Keyakinan mana yang kamu langgar? Apakah tentang kedisiplinan? Disiplinan. Kalau begitu, kamu sekarang tahu keyakinan mana yang sudah kamu langgar. Sekarang, kamu akan berbuat apa? Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, sekarang Ibu catat janji kamu. Semoga kamu benar-benar bisa menepatinya, tidak mengulanginya lagi, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekarang, silakan kamu beristirahat kembali bersama teman-teman kamu. Terima kasih, Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Natasha. Oke, Natasha, kira-kira tahu tidak kenapa Ibu memanggil Natasha ke sini? Karena saya tadi datang ke sekolah terlambat, Bu. Oke, terlambat datang. Kenapa bisa terlambat datang ke sekolah? Karena saya pas malam menonton TV sampai larut. Wah, seru ya nonton TV sampai larut. Ibu juga suka menonton TV sebagai hiburan, tapi kita harus tahu batas waktunya. Jika menonton TV sampai larut malam seperti itu dan mengganggu aktivitas di pagi harinya, apakah itu perbuatan yang baik menurut Natasha? Tidak. Kalau tidak, berarti seharusnya Natasha seperti apa? Harus menonton TV sebentar saja. Nah, itu. Jadi nonton TV itu boleh, tapi kita harus tahu batasannya. Nah, berarti perbuatan Natasha yang tadi itu baik atau buruk menurut Natasha? Buruk.
Kenapa bisa buruk? Kira-kira apakah yang dilakukan itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau tidak? Iya. Ya, kesepakatan mana yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan. Kalau masuk sekolah jangan terlambat. Oke, sekarang berarti kamu sudah tahu kesepakatan kelas yang kamu sudah langgar. Berarti sekarang kamu memperbaikinya akan seperti apa? Akan datang tepat waktu jika ke sekolah. Oke, datang tepat waktu jika ke sekolah. Ibu catat ya janji kamu, semoga kamu bisa menepatinya dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih, sekarang silahkan kamu beristirahat kembali bersama Nah, nih, alhamdulillah kesimpulannya Bapak Ibu, untuk menunjukkan disiplin positif di sekolah, maka kita sebagai guru memiliki dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, sebagai model. Kalau kita sebagai model, maka kita harus menjadi apa? Menjadi contoh atau menjadi teladan untuk siswa. Kitanya dulu yang harus disiplin, maka anak akan mencontoh kedisiplinan kita. Yang kedua, dengan membuat suatu sistem. Membuat suatu sistem itu berarti dengan membuat keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus memperhatikan kebutuhan dasar, nilai-nilai, dan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Ya, dalam perjalanannya akan ada, setelah keyakinan kelas dibuat itu pasti akan ada saja yang melanggar. Untuk menyelesaikannya jangan langsung menghukum, tapi kita harus menyelesaikannya dengan restitusi ini ya. Jadi tidak langsung menghukum. Sampai dia Bapak Ibu? Naskah? Oke, sekarang refleksi. Ada yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Apa yang diperoleh hari ini? Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Senang. Ayo ego. Terus Udah nih orang disiplin, orang nggak disiplin. merasa malu. Oke. Naon juga. Kasih nirang. Oke, alhamdulillah ya. Jadi refleksinya ada yang merasa senang mendapat ilmu baru, ada yang malu ternyata kita juga belum sesuai dengan apa yang seharusnya. Maka untuk selanjutnya kita akan berusaha menjadi lebih baik, ya. Terus alhamdulillah kegiatan diseminasi hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.